Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mujniwatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kullatil hati. Alhamdulillah la nikmatil Islam, alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doa untuk semuanya, mudah-mudahan Anda yang lagi sulit, lagi bingung, dimudahkan semua jalan keluarnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan orang-orang yang melihat dan mengaminkan doa ini ya Allah. Karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah. Sekarang sob, saya ada di salah satu kantor notaris, lagi nunggu, ternyata bukanya jam 10. Saya di sini udah jam setengah 10 dari sekarang. Ya nggak apa-apa, mau ambil sertifikat gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini tuntas lunas riba lagi di salah satu BPR. Nah kebetulan ada yang nanya tentang BPR ini, tapi ini sekarang saya kadang kalau Allah memudahkan ya semua akan mudah gitu. Jadi kadang orang kelihatan sulit tuh karena apa? Karena berpikirnya sulit gitu. Dan kalau memang mudah, semua mudah gitu. Meskipun ada halangan, tantangan, semua dimudahkan Allah. Jadi kalau berkehendak, makanya kita cari kehendak Allah gitu. Intinya gitu. Jadi kita libatkan Allah dalam segala situasi. Sekarang ini saya ada chat dari Pak Putra dari Bekasi. Tar dulu ya. Mana tadi? Putra Pandawa. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, saya Ahmad Solihin namanya. Dari Bekasi, mau sharing Pak. Saya mau punya hutang di Bank BPR Akasia Mas. Waktu itu saya kredit kisaran di angka 250 juta. Jadi kreditnya di angka 250 juta. Itu ibunya bukan ya? Oke. 250 juta. Pak, berapa tahun saya bayar cicilan normalnya sekitar 5,2 juta per bulan. Dan di era pandemi Covid sudah sekitar 2 tahun saya bayar restruk sebesar 2, juta per bulan. Outstanding hutang saya saat ini masih sekitar 170 juta rupiah. Apakah yang harus saya lakukan Pak untuk lepas dari riba ini? Sedangkan untuk negosiasi saya belum ada dana, dan untuk itu mohon sarannya Pak dulu. Di sini saya masih belum jelas ya jaminannya apa dulu gitu. Rumah Anda, ruko Anda atau tanah lainnya gitu. Seperti yang saya lakukan ketika kita gini loh. Ketika saya mau lunas riba segala macam-macam, saya tidak ngambil restruct sob. Karena restruct sebelumnya nyebelin banget gitu loh. Ternyata bunga denda dimasukkan dalam perjanjian baru, akad baru, segala macam-macam. Udah gitu waktunya jadi double, waktunya panjang. Ketika dihitung hutang, kalau dituntaskan cicilan ini, berapa kali cicilan dengan ini saya, itu hutang saya jadi double gitu. Anggaplah hutang tadi 500 menjadi 1 miliar, uang 1 miliar jadi lebih. Caranya gimana ya? Caranya gitu terus. Yang kedua, ketika saya mau taubat lunas riba, saya tidak ada uang sob. Jadi termasuk yang ini pun saya ada uang nggak ada gitu. Jadi ada uang dari mana? Nggak ada. Saya nego aja dulu. Yang penting kooperatif dulu. Kooperatif itu bukan berarti Anda harus setiap dipanggil datang. Atau ketika Anda bayar cicilan semampunya gitu loh. Anggaplah 20 juta, Anda bayar cuma 5 juta atau 3 juta. Bukan itu sob. Itu pun kadang ada surat dari bank gitu loh. Dijawab sama bank. Jika setoran tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ininya yang ditentukan, maka dianggap bukan prestasi. Tetap bukan prestasi bilang dia. Tapi kan itu kan yang memutuskan itu kan bukan mereka tapi hakim gitu. Jadi kalau nanti kita masuk pengadilan mau prestasi biar hakim yang menentukan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah apa? Saya kumpulkan bukti bagaimana caranya bahwa saya kooperatif gitu. Contoh ketika saya ngirim surat permintaan payment history outstanding, semua saya tulisin. Yang kedua, seluruh pertemuan apapun saya arsipkan gitu. Terus sehingga nanti suatu saat kalau di pengadilan pun saya gunakan pengacara diri sendiri, udah gitu apa ya, jadi biayanya udah tinggi sob, jadi nafasnya panjang dulu. Dan pengadilan itu bagi saya itu bukan untuk memutuskan saya menang atau tidak, bukan gitu. Saya untuk penyelesaian aja gitu. Yang penting bagaimana caranya negosiasi lebih lancar gitu. Jadi itu intinya. Terus yang paling penting lagi harus ada yang mau dikorbankan gitu. Beberapa hal Anda harus nabung, hidup hemat pertama, kedua harus nabung. Bisa dengan versusnya RSC titip dana di sana untuk pelunasan pokoknya atau senilai pokok. Itu ada niat berarti Anda untuk menyelesaikan itu. Terus yang ketiga, Anda harus siap untuk ini. Kalau seandainya contoh saya ya. Sekarang ini utang saya dulunya 1,2 M gitu.
terus baru bayar berapa bulan, setahunan lebih, setahun 2 tahun saya macet gitu. Dan saya tobat riba, saya macetkan total gitu. Selama 4 sampai 5 tahun totalnya dari 1,2 miliar gitu. Itu saya udah bayar mungkin 100 jutaan atau 200 jutaan gitu. Itu jadinya totalnya 2,7 M karena di situ ada denda dan bunga dan gede pokok ini. Saya stres enggak gitu. Denda sama bunga itu suka-suka lu mau naikin berapapun kan suka-suka dia gitu. Nah, suka-suka kita juga untuk melakukan nawar segala macam-macam seperti itu. Kalau memang gimana ya biar pengadilan yang memutuskan gitu. Jadi saya bawa bank itu ketika mereka mau saya bawa ke bank bahwa saya siap ke pengadilan dan bukti saya udah cukup kuat juga gitu. Dan saya kooperatif gitu. Dan kooperatif itu kita harus tentukan juga bukan hanya tadi seperti yang saya bilang tadi itu. Tapi kooperatif itu kita juga harus cari solusi penyelesaiannya gitu. Apa solusi penyelesaian? Saya bilangin, saya mau jual tanah di A, B, C, D, F yang tidak terkait dengan bank gitu. Dan iya, termasuk villa salah satunya gitu. Dan ketika itu saya akhirnya saya putuskan villa saya hampir 80% jadi, 70% jadi. Saya kerjasamakan dengan orang dibangun, nanti kalau laku dibagi hasil. Nah ini saya ambil dinotariskan, sekarang saya ambil sertifikatnya. Jadi terus yang kedua, jadi intinya itu karena kalau villa setengah jadi itu baru 70% itu kan nggak susah dulu lakunya, tapi kalau udah jadi kan enak ya. Jadi ya ngasih profit ke mereka pasti kita bagi hasil aja, dan itu saya lakukan. Dan kenapa dulu saya punya villa cukup banyak ya Sob ya, karena tapi saya pikir villa itu tidak membuat yang nginep juga kadang orang bule, pasang suami istri saya nggak tahu, yang karena saya serahkan ke manajemen dulu. Jadi saya tidak lepas daripada itu semua, saya cukup berdosa juga. Akhirnya Pak, saya putuskan saya tidak mau punya villa lagi. Nah mungkin villa itu saya kosongkan, pasti kan dikelola manajemen dulu. Nah ketika ini seperti ini, akhirnya apa? Saya pikir, jadi tujuan saya punya villa itu sudah tidak sesuai dengan harapan saya zaman dulu lagi dulu. Akhirnya apa? Kalau sekarang saya ingin hidup saya berkah dunia akhirat, akhirnya apa? Saya harus jual gitu. Saya cariin, ternyata apa? Karena saya kooperatif dengan bank, kapan hari saya cari pembeli, banknya tidak setuju dulu. Bukan orangnya balelo segala macam-macam, intinya akhirnya nggak jadi batal gitu. Jadi orang bank saya libatkan semua Sob. Dan terakhir ternyata apa coba, alhamdulillah orang bank sendiri yang jadi pembeli menyukseskan gitu. Dan mudah-mudahan jam 11 nanti saya mungkin sudah tanda tangan. Jadi saya lepas 2 sertifikat saya, sertifikat kantor dan juga workshop saya gitu. Jadi memang yang saya pertahankan kalau yang kayak villa segala macam tidak saya pertahankan, tapi yang saya pertahankan adalah kantor dulu gitu, atau rumah gitu. Jadi alhamdulillah rumah saya pun tidak terikat dengan bank. Jadi itu saya ngikutin saran sahabat saya yang Chinese, pengusaha Chinese. Jadi karena di rumah itu kan ada kenangan kita, anak lahir di sana segala macam bla 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 gitu. Kalau dijual kayak gimana gitu perasaannya gitu, kayak hilang sebagian jiwa kita gitu. Jadi rumah tidak saya gadekan dari dulu, sekarang kantor alhamdulillah bisa saya lepasin. Jadi itu yang ini, jadi mudah-mudahan Sob ya. Jadi tadi Pak Solihin tadi itu kalau segala macam negosiasi untuk lunas riba itu tidak dimulai ketika punya uang. Saya sama sekali nggak ada uang Sob. Menyelesaikan gimana saya nggak tahu, tapi saya siap jual apapun. Jadi istri saya pun sama gitu. Dan gimana? Jadi kita harus korban gitu. Harusnya pilih saya jual 2 miliar, saya jual 1,35, 1,4, 1,50, ya udah saya lepas saja gitu. Terus saya berbagai hasil dengan orang, saya lepas saja gitu. Jadi intinya apa? Saya yakin Allah akan ganti saya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, lebih indah lagi gitu. Dengan 10 kali lipat, bila perlu 100 kali lipatnya. Yakin. Kalau kita yakin iman kita kuat, insya Allah apa yang kita harapkan terwujud. Kadang-kadang orang suka nggak yakin gitu. Saya jual tempat ini belum tentu saya dapat lagi. Kalau Anda masih muda, masih 40 tahunan, 30 tahunan, insya Allah Anda bisa berusaha lagi. Yang kurang tuh harta kita bisa nyari dan kita sudah tahu caranya gitu. Jadi jangan mengecilkan diri sendiri, jangan mengecilkan Tuhan. Yakin apa yang Anda lakukan bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, tanpa riba Sob. Demikian saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.